Saya ke Kang Ropi. Ini menurut Anda nih Kang, apakah Suriah PBNU memiliki kewenangan konstitusional untuk menggelar pleno dan mengambil keputusan untuk pemakzulan ketua umum? Oke, terima kasih Pak Taufik ya. Kalau Pak Taufik ini terlalu panjang sehingga bikin kita bingung keterangannya. Ya. Jadi begini, sebelum saya berbicara mengatakan sah atau tidak, yang pasti dalam persoalan PBNU ini pecah kongsi. Orang-orang yang berilmu, orang-orang yang intelektual, kiai-kiai, makanya mustasar kita rapat di Ploso, rapat di Tebu Ireng itu menginginkan islah. Nah, sebelum saya mengarah ke sana, saya ingin menganalisa Rois Am ini kantornya di mana sih? Rois Am ini kantornya di mana? Di PBNU Jalan Keramat. Lah ngapain dia bikin risalah kok nyewa hotel? Nah, kita berbicara itu dulu ya. Setelah itu bikin pemecatan, melakukan rapat pleno tanpa tanda tangan ketua umum PBNU. Juga rapatnya di hotel gitu loh. Orang kalau sudah punya rumah sendiri, ini kita logika dulu nih Mas Yusuf. Belum mengarah ke aturan. Aturan ini debatable lah. Multi tafsir, termasuk Yai Ma'ruf Amin itu ketua umum MUI, Rois Am juga mantan wapres. Masa beliau orang bodoh? Kan enggak gitu loh. Kenapa beliau sampai ngomong seperti itu? Karena memang di sini ada yang enggak benar dari gelagat ini loh. Gelagat Rois Am, ngapunten Yai, bukan berarti kita tidak hormat sama Rois Am. Rois Am itu memang jabatan tertinggi di Nahdlatul Ulama. Tetapi justru karena tertinggi itu, keputusannya enggak boleh ngawur. Gak boleh menyakiti gitu loh. Nah, sekarang coba kita lihat nih. Gus Yahya ini putranya siapa? Kiai Ridwan Khalil almarhum. Gus Yahya ini ponaannya siapa? Kiai Mustafa Bisri. Apakah tidak ada kesempatan sebelum melakukan langkah-langkah manuver yang katanya risalah, yang katanya itu pleno, mbok yo arek iki diceluk gitu loh. Dipanggil, rapat berempat, dimintain klarifikasi. Ini kalau kita berbicara NU berarti berbicara Ukhuwah Nahdliyah. Kenapa saya sebagai leader Nahdliyin United bersuara keras? Karena kami walaupun tidak menjadi struktur, kami merasa memiliki Nahdlatul Ulama itu tadi. Makanya saya berbicara keras ini tidak ngawur. Ada cantolannya. Apa cantolannya? Yaitu nasihat, saran dari kiai-kiai yang kumpul di Ploso, yang kumpul di Tebu Ireng gitu loh. Jangan sampai menang jadi arang, kalah jadi abu. Itu yang tidak kita inginkan. Jadi Rois Am ketika punya jabatan tertinggi harus punya rasa linueh, harus punya rasa bijaksana. Supaya apa? Supaya tidak ada kejadian seperti ini. Oke, intinya bahwa pemakzulan Gus Yahya itu sah apa tidak nih? Ya, yang pasti ya tidak sah Thomas Yusuf. Oke, Wong tidak rapat sah menurut Anda ya? Tidak sah. Pleno di Hotel Sultan? Itu tidak sah, itu bukan pleno itu kumpulan manakib pindah di hotel, gitu aja kalau menurut saya. Iya. Ini terlalu ekstrim itu. Saya datang sendiri loh ke situ. Bagaimana wong katanya kiai-kiai itu cacat, itu tidak sah. Berarti itu bukan pleno. Berarti itu kumpul-kumpul tahlil manakib cuman di Hotel Sultan gitu aja. Ya. Gimana? Gus Yahya yang dipilih muktamirin lalu dipecat semena-mena dengan melanggar ADRT yang dikatakan Yai Ma'ruf dan kiai-kiai lainnya itu adalah cacat hukum. Kok disuruh legowo itu loh? Legowo kepada ketidakbenaran itu nggak bisa dibenarkan. Ya nggak adil pula. Tadi katanya suruh ke majelis tahkim. Sekarang pertanyaannya, kalau majelis tahkim misalnya menganulir keputusan Rois Am, oke, karena dianggap keputusan Rois Am itu bikin kegaduhan, bikin keonaran dan dianggap salah. Apa konsekuensinya Rois Am? Mundur atau bagaimana? Makanya paling benar itu ada ART, bukan perkum. Yaitu apa? Muktamar. Harus muktamar bersama. Supaya apa? Supaya dari hasil muktamar tadi itu wes nggak ada yang komplain. Kalau muktamar dihasilkan oleh kubunya Pak Zulfa dan muktamar dihasilkan oleh kubunya Gus Yahya, sampai kiamat kayak Israel Palestina NU itu. Oke, iya. Oke, sekarang ada apa itu? Gus Yahya tidak menerima terhadap putusan pleno Rois Am. Wong kan tadi ini sohibul
Al-alim al-arif bila tentang organisasi ini tadi ngomong kan. Oke. Pleno itu Pak harus ada tanda tangannya Ketua Umum Tanfidiyah Ya, dan oke. Rois Am. Kalau pleno, apalagi pleno itu harusnya masalah rapat-rapat kerja. Ya. Nah ini masalah pemakzulan deh. Yo coba ngawur aja. Ya otomatis Gus Yahya nggak bisa mengikuti saran Yai Kiki untuk legowo. Loh ini kehormatan keluarga loh. Iya. Ini martabat NU, dia kan bertanggung jawab kepada muktamirin. Gak usah mundur Gus Yahya, saya di belakang Anda, walaupun di muktamar kemarin saya nggak mendukung sampean. Ya. Oke. Siap. Di belakang Anda, di belakang Gus saya kan, di belakang jauh lagi loh. Oke, One Back. Jadi kalau menurut saya ini kayak Kiki ini lagi Mbak Lelo. Ya kan, udah tahu jelas bahwa Rois Am ini dari awal itu sudah nabrak aturan, ya kan. Dia bikin rapat pleno itu tanpa dimulai itu yang namanya majelis tahkim. Harusnya kan ada pengadilan dulu, baru ada yang namanya vonis, ada eksekusi. Ya kalau mau bikin majelis tahkim saat ini itu udah nggak relevan. Apa yang mau dibahas? Keputusan sudah diputuskan di pleno ya, bahwa oke. Kiai Julpa Mustafa itu menjadi PJ. Berarti kan itu sudah inkrah namanya. Buat apa lagi ada majelis tahkim gitu. Jadi gini, jangan sampai meremehkan istilah-istilah ke-NU-an yang namanya tabayun islah. Ini namanya kita lagi bicara etik. Masa iya orang NU selama ini yang selalu membangga-banggakan ya kan, meninggi-tinggikan yang namanya ada itu etika. Ini mau dihilangkan. Apa susahnya islah? Buat seorang para kiai yang tahu ilmunya bahwa perdamaian itu adalah pahalanya besar dan itu akan membawa maslahat yang lebih besar, kan kita harus meninggalkan yang mudarat. Kan seperti itu. Ini versi Anda ya, versi Anda. Baik, saya langsung ke Kiai Khotibi. Kiai Khotibi, dari perspektif kepengurusan, Anda kan juga aktif di PWNU Jawa Barat ya, di Lakpesdam, kemudian Surya di Bogor. Nah, bagaimana ini? Ketika melihat dua sisi ini, apakah pleno dan keputusannya itu legitimate atau tidak? Terima kasih ya. Jangan banyak ini, langsung saja Oh, iya. jawab, nggak Siap. usah ini. Ya, ya. Baik. Yang pertama yang ingin saya sampaikan, betul saya bukan di pihak pro dan kontra, tapi saya di pihak NU karena saya merasakan dan aktif langsung di NU dan saya Surya. Itu pertama. Yang kedua, ada persepsi yang harus diluruskan dari siapapun termasuk pengurus bahwa Surya itu owner NU, itu salah besar. Apakah Surya tertinggi? Ya, untuk pengurus harian. Jadi saya tahu. Kan NU itu strukturnya bukan hanya harian, tapi di harian Surya tertinggi, iya. Sebagai struktur tertinggi, apakah Surya punya hak memberhentikan? Nah tadi. Kemudian muncul, oh iya punya hak. Kenapa? Kata Ustaz Kiki, punya hak veto. Yang kedua, kata Pak Taufik, kan tertinggi. Tunggu. Surya, saya ini Surya ya, saya ini Katib Surya di PCNU. Secara mekanisme kerja sama dengan sudah di PB, di PW. Ya. Surya itu tertinggi ketika bicara mekanisme organisasi. Maka betul tadi, seakan-akan legislatifnya NU, betul. Ya, tapi bukan pemakzulan. Kemudian yang kedua, Surya punya hak veto enggak? Kan punya hak veto, bisa mengangkat dan memberhentikan. Ini persepsi yang salah. Harus diluruskan biar pemirsa ini paham. Ya. Surya terpilih, nah, kalau dulu kayak Miftah di Lampung, tidak berhak untuk mengangkat dan memberhentikan Gus Yahya, tidak. Tapi memang punya kewenangan veto untuk menyetujui atau tidak menyetujui bakal calon. Ini harus dipahami. Entar dulu, ini panjang. Jangan dulu pakai oke. Iya. Maka kalau maka ketika saya tanya kan ikut muktamar enggak? Kok sudah merasa ini? Muktamar itu kan calon diajukan
dengan berbagai syarat, misalnya minimal didukung 30% suara, muncul 10 calon misalnya, nanti diverifikasi. Yang memverifikasi calon siapa? Calon ketua, bukan Suriah, pimpinan sidang. Ini sudah ikut pelatihan enggak? Ini benar enggak akidahnya? Kalau sudah layak didukung 30% enggak? Oh iya, barulah muncul 2 nama di Lampung, Kiai Said dan Gus Yahya. Ini yang kemudian diajukan ke Rois terpilih. Ini kira-kira mau diveto enggak salah satunya? Ternyata kan enggak, oh silahkan maju. Kalau sudah silakan maju, maka itu sudah kewenangan mu'tamirin, bukan Rois terpilih. Ini pahami. Makanya kemudian ketika dipilih apakah sudah ikut campur? Enggak bisa. Enggak bisa. Otomatis mekanisme kerja ini akan terus berlanjut dalam keseharian PBNU. Tuh ya. Jadi harus dipahami, ini yang sering dipakai. Oh, Suriah tertinggi owner, salah besar. Kemudian terkait dengan pleno tadi ya, yang harus begini. Pleno itu adalah struktur rapat kalau nggak salah yang ketiga ya, bukan pertama itu. Dan itu memang kalau di ART itu membahas program kerja. Tuh. Tapi ingat, pleno itu harus yang ngundang Rois Suriah dan Ketua Tanfidiyah. Itu namanya pleno yang benar. Ya, sekali lagi saya tidak pro Gus Yahya, tidak pro Rois, saya pro NU. Maka saya bicara atas nama NU. Maka pleno yang benar adalah pleno yang dipimpin dan ditandatangani oleh Rois dan Ketua Tanfid. Kalau tidak berarti melanggar ART. Melanggar, ntar. Ya, silahkan buka ART bab 17 pasal 52 poin 2C, jelas di situ. Pleno adalah ranahnya Suriah dan Ketum, tidak boleh hanya salah satunya. Oke? Dan kalau ada keputusan, nah ini yang saya kira fatal di Sultan saat ya, harus dia ini ya. Ketika melahirkan sebuah keputusan mengangkat atau memberhentikan, maka di poin D-nya masih bab 17 pasal 52 poin D yang menandatangani semua keputusan strategis itu harus Suriah dan Ketua Umum Tanfidiyah. Ini makanya saya sekali lagi saya tidak mau pro Rois, enggak. Saya bicara NU karena saya ini orang NU. Oke? Dan saya Suriah NU. Kemudian yang terakhir, kalau bicara oleng, betul NU oleng. Iya. Bahkan sebenarnya olengnya kalau mau dibongkar tadi pertanyaan yang digagalkan, olengnya ini bukan menjelang pleno, Pak Taufik. Saya tuh 2024 ikut muktamar kongres Jatman di Boyolali, itu sudah oleng. Dan sudah nggak pernah ngantor itu Rois. Iya. Kita itu mau ketemu nggak bisa. Dan di mana? Silahkan. Kan ini disaksikan ya. Silahkan protes yang mendengarkan omongan saya, kalau nggak percaya silahkan protes ya. Di saat itu sudah tidak akur pimpinan kita di NU. Oke. Sehingga kalau ada yang satu hadir, pasti yang satunya tidak akan pernah hadir. Sampai ke ketika raker Jatman ya di Purworejo, saya ikut. Ketika yang satu hadir memberikan sambutan, yang lainnya nggak hadir, hanya telekonferensi. Ini menunjukkan persoalan ini bukan sekarang, sudah lama oleng. Maka yang saya harapkan apa? Ya, makanya saya selalu katakan udahlah jangan geger-gegeran. Apa susahnya si Esla? Kenapa? Kalau kita bicara landing tadi, kita bukan hanya bicara soft landing atau enggak. Ini seakan-akan landingnya ditabrakin. Ini bukan landing nama. Iya kan menyisakan konflik. Ini bukan hanya masalah pilihan soft landing atau hard landing, udah ditabrakin pesawat ini. Angkut-angkutan. Sekali lagi, saya ini tidak pro kontrak manapun. Saya adalah Suriah PCNU Kota Bogor. Terima kasih. Baik. Pertanyaan saya. Oh iya, masih ada? Masih ada, nanti dijawab oleh Mas Taufik. Sebentar. Pertanyaan saya ini, ketika ketua umum bersalah, oke, dan kesalahannya berat, itu siapa yang mengimpeach? Dan forum apa yang layak untuk melakukan impeachment? Betul. Bagus. Saya kira, tapi semuanya pasti udah paham ya. Itu ada dalam mekanisme di Perkum ada itu. Ada di Perkum ada. Maka ketika diindikasikan salah, ya, salah ini, itu diberi hak untuk mempertahankan diri, membela diri kesalahannya. Di mana? Di majelis tahkim.
Dan majelis tahkim memang pimpinannya adalah Suriah Rois. Tapi ingat, sekarang semua PWP mengatakan kalaupun akan dibentuk majelis tahkim, ya karena yang terlibat konflik ada Rois, dibikinlah majelis tahkim khusus yang akan menghakimi atau meminta pendapat terkait dengan kesalahan ketum. Tapi bagi saya sebagai orang NU, ya, saya orang NU, pengurus NU mengatakan saya sepakat harus ada majelis tahkim untuk menyelesaikan ini. Oke, Kenapa? Karena ya. yang pro punya argumentasi begini, punya tafsir begini, yang kontra punya argumentasi begini, punya tafsir begini, tapi ada arti susah ditemukan. Harus ada majelis tahkim yang menghakimi dan mencoba memverifikasi kesalahan baik ketum maupun Rois Am. Jadi menurut Anda bahwa pleno di Hotel Sultan tidak sah menurut Anda? Cacat hukum. Cacat hukum. Oke, cacat hukum. Kemudian juga PJ-nya juga? Ya itu kalau sudah produk legitimasinya cacat ya Oke. kalau sudah Ya. legitimasinya alat legitimasi cacat, produknya juga cacat. Tetapi realitasnya sekarang berjalan bahwa PJ Ketua Umum adalah Kiai Haji Julpa Mustafa. Ya gini ya, saya tadi sudah sampaikan di awal ya. Saya kira kalau memperdebatkan itu nggak akan tuntas. Kalau orang-orang yang hadir di pleno Sultan termasuk Panu pasti mengatakan yang sah, termasuk Prof Hanif kata moderator, yang sah adalah siapa? Kiai Zulfa Mustafa. Iya. Maka Gus Yahya sudah tidak punya lagi kewenangan. Bahkan bukan sekarang. 3 hari setelah surat Keluar. Risalah Rois itu sudah mengatakan sudah tidak berhak memakai atribut, sudah tidak berhak memiliki kewenangan apapun. Kenyataannya kemarin masih melepas delegasi PBNU ya untuk masalah bencana di Sumatera. Memang ada yang protes? Oh ya, di masih beliau, di Kumham juga masih beliau. Saya kira ya saya tidak mau mengatakan mana yang sah mau enggak, karena pasti kalau Pak Taufik kayak Kiki sahabat saya ini pasti sah ke Sulfa dong. Oh, enggak, kan ditanya. Karena Gus Yahya udah enggak hak kewenangan. Tapi kalau kita tanya ke One Back pasti wah masih sah. Ini pasti dua-duanya punya argumentasi. Tapi kenyataannya di bawah di lapangan ya, saya kira itu tolak ukurnya. Sah tidaknya ya mau mengklaim sah apapun kalau tidak diterima di bawah percuma. Klaim boleh aja sekian orang pada kenyataannya di bawah menerima enggak. Oke. Saya langsung Mas Taufik. Tadi bahwa tidak legitimit. Yang kedua, bahwa produknya tentu tidak sah juga. Tetapi realitasnya Kiai Haji Julpa Mustafa menjadi PJ Ketua Umum dan sekarang pun ongoing gitu ya. Menurut Anda bagaimana untuk mengcounter narasi-narasi seperti ini? Jadi begini, bahwa situasi sekarang ini saya anggap sebagai suasana yang betul-betul darurat. Kenapa? Karena seperti yang Antum tadi sampaikan bahwa pergesekan antar pengurus ini, apakah Rois Am, Ketum, Sekjen ini sudah berjilid-jilid. Endingnya adalah ketika Suriah merasa jengah dengan situasi itu, maka digelarlah rapat tanggal 20 November. Cuma yang dimunculkan di situ, apa alasan untuk memakzulkan ketua umum? 2, yakni adanya pengkaderan yang namanya AKNNU, Ya, itu AKN. menghadirkan tokoh Zionis yang dari Israel. Indikasi punya Nah, relasi dengan Iya. Zionis, pro Zionis. Ya. Ini di mata ya, Penetrasi. jadi kalau perselisihan masa lalu dianggap sebagai hal yang biasa dan remeh-temeh, tapi 2 hal itu yang muncul dalam risalah rapat harian Suriah itu yang paling rawan. Pertama, rawan terhadap infiltrasi ideologi Nahdlatul Ulama. Bahaya kalau pengkaderan tingkat tinggi itu indos pikiran-pikiran yang super Zionis, ini akan jadi apa kader kita? Ini kekhawatiran Suriah. Yang kedua, untuk membayar mereka, dan juga ada kerjasama NU dengan Amerika, itu NU sudah ngirim uang ke Amerika, itu dalam catatan saya Iya. 2 kali pengiriman itu. Tidak, udah selalu jelas itu. Iya. Itu tidak terlalu diucapkan lah. Udah itu Iya. ada transaksi itu aja. Transaksi itu. Iya. Ini potensi TPPU gitu. Itu beredar dokumen itu. Dokumen itu beredar, dan ini jadi 2 hal inilah yang dikhawatirkan sangat rawan melanggar pasal 97 98 anggaran rumah tangga.
Nah, dua hal ini yang menjadi trending itu kan. Ini sebagai penyebab yang ya katakanlah sebagai ultimum remedium ya dari sekian banyak kasus yang ada. Sehingga mau tidak mau maka Suriah ambil sikap tegas dengan cara apa? Memakzulkan ketua umum. Agar apa? Tidak akan terjadi madarat yang berkepanjangan. Ini namanya sadud dzari'ah. Catatan saya itu bukan proses ada transfer kemudian diduga rekening yang ke Amerika gitu, tetapi memang apa yang maming itu ya yang bukan beda. Oke, beda. Ya, baik. Jadi menurut Anda dua alasan itu Anda berdasarkan risalah rapat kemudian harus diputus di situ dan kemudian harus diputus di pleno sehingga pleno itu adalah sah forum tertinggi ya. Iya, karena ada pelanggaran yang luar biasa terutama dalam tata kelola keuangan. Ini bahaya. Kalau sampai NU kena TPPU, coba akan jadi apa NU ke depan? Agar ini tidak berlarut-larut, dan dipotong saja sampai di sini. Biar masalah ini tidak membawa madarat bagi Nahdlatul Ulama. Itu yang menjadi kekhawatiran beliau-beliau itu. Dan publik tidak memahami itu sebagai hal yang prinsip dalam organisasi. Baik, ini aku duduk dulu ya di sini ya. Duduk ya. Ya, pemirsa duduk dulu ya. Oke, baik. Capek ternyata ini berdiri terus ini jadi host itu. Oke. Baik, ya saya langsung jawab aja. To the point itu ya. Jadi gini Mas Yusuf, apa yang disampaikan Pak Taufik itu dalam istilah Jawa itu ilmu kiro-kiro. Harusnya ini kan organisasi besar, apalagi mau mengambil keputusan pemberhentian, pemecatan, pemakzulan. Ini kan termasuk nama baik, marwah NU. Maka harus ada keputusan hukum. Misalnya ada dugaan korupsi, ada dugaan transaksi itu harus ada klarifikasi, ada tabayun. Kalau di situ tidak cukup, maka lakukan upaya hukum. Sama di kasus Maming, ketika ada putusan hukum dan ditetapkan sebagai tersangka, nah itulah yang menjadi dasar pengurus PBNU akhirnya memberhentikan saudara Maming. Alasannya itu, gitu loh. Nah alasannya Gus Yahya ini dimakzulkan ini satu caranya juga nggak tepat. Kalau kita berbicara ukhuwah nahdliyah, apalagi kalau kita berbicara hukum, ini nggak tepat. Nah, saya disampaikan di sini kan pembela Gus Yahya. Saya mulai muktamar NU itu Lampung, saya pembela Yai Said. Cuman kebetulan dipecah kongsi ini, kebenaran itu, orang yang terdolimi itu Gus Yahya. Jadi saya menyuarakan itu seperti apa yang disampaikan oleh Yai Khotimi sebagai saya pembela NU. Nah, posisi saya di situ gitu loh Mas Yusuf. Nah, jadi makanya Yai Ma'ruf Amin, Mustasar, semua itu menginginkan islah karena yang dikhawatirkan kalau tidak ada islah. Islah dalam artian apa? Mengembalikan Gus Yahya sebagai ketua umum PBNU, lalu kemudian bikin rapat pleno. Kalau di dalam pleno misalnya diputuskan untuk muktamar luar biasa, yang menyelenggarakan muktamar luar biasanya, ya tanda tangannya itu berempat gitu loh. Supaya perjalanan NU dari hasil muktamar itu tidak ada masalah di kemudian hari. Kalau sampai ini Gus Yahya, sampai ini Rois Am beserta PJ bikin muktamar misalnya, lalu di kubunya Gus Yahya dengan PCNO-nya, dengan PWNO-nya tidak menginginkan muktamar karena dianggap itu cacat, akhirnya NU ini ke depan, ya kubu-kubuan terus gitu loh, kubu Sultan, kubu Keramat, seperti itu. Makanya kiai-kiai, Yai Ma'ruf Amin, kiai-kiai sepuh menginginkan islah. Lek memang kalian nggak bisa ngurusi NU, wis lungguh bareng, rapat bareng, rapat pleno putuskan, wis muktamar, fact di muktamar. Apakah Rois Am itu pernyataannya benar atau ketua umum PBNU yang pernyataannya benar? Nah, yang terakhir ini Mas Yusuf. Tadi Yai Khotimi kan majelis tahkim. Tapi saya menganalisa ini bahaya. Kalau urusan Gus Yahya diserahkan majelis tahkim, lalu kemudian majelis tahkim tadi itu harus independen. Tidak boleh ada Rois Am, dipilih misalnya 9 kiai sepuh. Lalu 9 kiai sepuh kemudian rapat menyimpulkan bahwa keputusan Rois Am memecat Gus Yahya itu salah. Dianulir nih sama majelis tahkim misalnya. Nah, terus gimana terus? Yang bikin keonaran tadi itu loh. Yang bikin pleno yang katanya kiai-kiai cacat hukum, apa sanksinya bagi Rois Am ketika majelis tahkim dipasrai untuk menyelesaikan persoalan ini?
Maka yang paling benar adalah ya sudah, kamu islah tanda tangan bareng, bikin muktamar. Dari putusan muktamar itulah nanti dihasilkan siapa yang terpilih jadi ketua umum PBNU dan siapa yang menjadi Rois Am, atau diberi persyaratan dua-duanya yang bikin konflik ini tidak boleh nyalon. Nah itu baru benar ketika ada keputusan terpilihlah ketua umum PBNU dan Rois Am, maka ini bisa diterima oleh semua pihak. Ide majelis tahkim benar. Tapi kalau majelis tahkim nanti keputusannya menganulir keputusan Rois Am, apa sanksi bagi Rois Am? Karena dia bikin keonaran, bikin kegaduhan itu dalam undang-undang ITE kan gitu kan. Betul nggak Mas Yusuf? Tidak benar menurut saya. Oke. Saya harus ini dulu gitu kan, mengklarifikasi gitu kan ya. Menurut Kang Ropi bahwa harus ada ya punishment kepada keduanya. Kemudian dibawa ke muktamar atau muktamar bersama atau islah. Realitasnya sekarang islah itu jauh. Satu sisi di kelompok yang satu bahwa ini benar ini keputusan ini, kemudian di kelompok Gus Yahya juga sama. Artinya keduanya mengklaim bahwa masing-masing adalah sah dan memiliki otoritas terhadap organisasi. Kan seperti itu. Ya. Tapi kan Gus Yahya akan menyampaikan, saya ini siap sowan, ketemu. Tapi kan Rois Amnya yang nggak ketemu gitu loh. Mungkin karena salah ngambil keputusan jadi malu ketemu Gus Yahya. Oke, itu. Iya, oke. Ya, oke. Iya, oke. Gini loh, bisa menanggapi. Gus. Ya bisa, Cak Ropi gini ya. Jawabannya Bisa, harus menahok. Islah itu belum ada perkumnya model kayak begini. Jangan menganeh-aneh sesuatu yang nggak ada perkumnya. Yang ada perkumnya itu adalah majelis tahkim. Pakai majelis tahkim dulu, jangan langsung lompat, jangan langsung Islah tuh ngomong untuk kebaikan secara moralitas bagus, kita junjung Islah itu. Tapi ini organisasi punya aturan, ada mekanisme, belum ada majelis Islah. Coba cari, saya minta cari perkum pasal mana, berapa ya? Iya, perkum mana ada majelis Islah? Gak ada, belum ada. Ya itu majelis tahkim itu, gunakan itu. Maksud saya jangan berwacana sesuatu yang tidak ada legal standingnya. Sebentar dulu. Anda tidak boleh menjawab. Maksud saya selesaikan itu dulu. Tunggu dulu. Saya begini, saya sendiri agak mengkritik nih Bos Sultan nih. Harusnya jangan pakai istilah pemajulan atau memecat atau apapun. Non aktif gitu loh. Itu lebih soft itu non aktif. Dan ini sekarang begini, kita mencoba untuk menyelamatkan NU ini ya. Ini saatnya Kiai Zulfa itu komunikasi dengan Gus Yahya untuk cari supaya nih ya NU ini secara organisasi selamat, muktamar bisa terselenggara tanpa mencederai satu pihak dirugikan. Ada proses legowo, itu komunikasi itu bisa dilakukan. Ya, bisa dilakukan. Iya, diam dulu. Bisa dilakukan itu. Nanti saya kasih Sebentar. waktu. Bisa dilakukan itu. Gini, kita ini kan semuanya satu nih. Nahdien, Ruhama lah, kita saling kasih sayang, mendapatkan cinta itu loh. Cinta bersama untuk menyelamatkan NU. Ini insya Allah saya percaya banget ini karomahnya ya Nahdien, Nahdlatul Ulama ini. Muassis kita tuh tidak istilahnya pasif ya, masih terus berinteraksi dengan Nahdien sampai hari ini dengan NU sendiri. Saya rasa kita berharap jalan keluarnya adalah kembali kepada mereka yang merasa dirugikan dengan tindakan hasil pleno atau Sultan. Untuk kemudian bisa legowo atau kemudian bisa menyelamatkan sesuatu yang lebih besar daripada pribadinya gitu, yaitu NU sendiri gitu. Sebentar. Anda tidak berhak untuk menjawab itu kan ya. Oke, sebentar. Jadi menurut Anda bahwa solusinya Gus Yahya harus mundur, harus legowo terhadap keputusan pleno Sultan. Gini ya, Pleno Hotel Sultan. Karena begini, Perkum nomor 13 2025 juga disahkan oleh Gus Yahya. Oke. Yang ikut menghadiri Perkum itu juga Gus Yahya. Semua Perkum itu Gus Yahya hadir gitu loh. Sekarang Perkum itu balik ke dia kan. Untuk kemudian ditegakkan. Jadi gini, jangan dianggap Perkum 13 2025 itu Gus Yahya gak hadir. Itu jelas semua itu pasal-pasalnya gitu. Artinya sekarang beliau yang kemudian terkena Perkum ini. Nah, tinggal mekanisme gimana supaya beliau itu terhormat untuk kemudian turun dari jabatannya, bukan dengan cara Oke. ya. Cara gimana? Ada aturan majelis tahkim untuk membela
Kalau Gus Yahya Iya. tidak terima, maka ke majelis tahkim. Iya. Tetapi solusi menurut Anda yang soft landing, Gus Yahya nerima atau legowo Legowo. terhadap keputusan pleno. Karena sebentar lagi juga Oke, akan iya. waktunya turun itu loh. Jadi oke ya, sebentar. Keputusannya adalah Gus Yahya harus legowo. Yang kedua, Gus Yahya ada proses hukumnya bahwa dia mengajukan ke majelis tahkim. Anda mau menjawab? Oke, siap. Ini dengan argumen ya, bukan framing loh ya. Jangan beranalogi andai-andai gituan ya.